Indonesia memiliki banyak daerah yang memiliki karakteristiknya masing-masing. Dan keunikan yang berbeda-beda juga pastinya, tergantung dengan budaya dari daerah tersebut. Salah satunya yaitu kota Surabaya. Di sini, kami akan menjelaskan karakteristik dari kota Surabaya yang merupakan ibu kota dari Jawa Timur. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terletak 800 km sebelah timur Jakarta atau 435 km sebelah barat Laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan arek-arek Surabaya atau sering disebut dengan pemuda-pemuda Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Dasar hukum bagi kota Surabaya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang pemerintahan daerah kabupaten atau kota di Jawa Timur. Surabaya berstatus sebagai kota yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur. Wilayah kota Surabaya kemudian dibagi lagi menjadi 31 kecamatan dan 163 kelurahan. Surabaya juga merupakan salah satu kota tujuan pendidikan di Indonesia. Ribuan siswa maupun mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia mengenyam pendidikan di kota ini. Di kota Surabaya terdapat berbagai macam tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, yaitu kelompok bermain, hingga pendidikan tinggi, yaitu akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi, hingga universitas. Sehingga tak salah juga, kota Surabaya menjadi tempat tujuan berbagai siswa maupun mahasiswa di Indonesia. Selain itu, untuk melayani kebutuhan air bersih, pemerintah kota melalui PDAM mampu memasok air bersih hampir ke seluruh wilayah Surabaya. Di Surabaya, terdapat beberapa sungai yang digunakan sebagai air baku untuk kebutuhan air bersih. Pintu air yang terdapat di beberapa sungai di Surabaya juga digunakan untuk mencukupi kebutuhan air bersih bagi warga kota. Kota Surabaya juga memiliki ciri khas yang sangat unik dibanding dengan daerah lainnya, yakni karakteristiknya yang lebih egaliter dan terbuka. Surabaya dikenal memiliki beberapa kesenian khas seperti 1. Ludruk. Ludruk merupakan suatu drama tradisional yang diperagakan oleh sebuah grup kesenian yang dipergelarkan di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari, cerita perjuangan, dan sebagainya yang diselingi dengan lawakan dan diiringi dengan gamelan sebagai musik. 2. Tari Remo. Tari Remo adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu yang ditampilkan baik oleh satu penari atau lebih. Tarian ini berasal dari Provinsi Jawa Timur. Ketiga, Kidungan. Kidungan adalah pantun yang dilakukan dan mengandung unsur humor. Untuk melestarikan kebudayaan tersebut, setiap tahun sekali diadakan Festival Cak Durasim atau FCD, yakni sebuah festival seni untuk melestarikan budaya Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya. Nah, salah satu kebudayaan yaitu tari yang sangat populer di Surabaya, contohnya adalah tari Remo. Tari Remo. Tarian ini ditarikan oleh penari laki-laki. Hal ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini, yaitu pertunjukan tari Remo, umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Setiap gerakan dari tari Remo ini mengandung makna atau simbol tersendiri. Gerakan tari Remo seperti gerakan gedruk atau mengentak bumi merupakan simbol kesadaran manusia atas kehidupan yang ada di muka bumi. Sedangkan gerakan gendewa pada tarian ini diartikan sebagai pergerakan manusia yang sangat cepat, seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya.
Kemudian ada makna dari gerakan tepisan yang mengandalkan kecepatan dan kecekatan tangan dalam bergerak. Selain itu ada pula gerakan menggesek-gesekkan kedua telapak tangan yang bermakna sebagai simbol penyatuan kekuatan yang ada dalam diri manusia. Serta ngoreremo yaitu berupa gerakan seperti merias diri terutama bagian rambut. Tarian ini menggunakan level gerak sedang dan pola lantai diagonal, di mana sang penari membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Tari remo mengingatkan kita untuk berjuang merawat bumi dan alam semesta agar tetap lestari dan harmonis. Antara semua komponen makhluk hidup di dalamnya dengan lingkungannya, kami mengetahui bahwa kota Surabaya juga memiliki ekosistem yang sangat menarik, yaitu ekosistem darat dan air. Di ekosistem air di Surabaya terdapat danau. Komponen biotik pada ekosistem danau antara adalah ikan, alga, udang, ular air, alder, keratai, ganggang, eceng gondok, kura-kura, kerang air tawar, kodok, siput, gelombang air, hanggang-hanggang, dan bentos. Air danau biasanya akan berwarna biru, hijau, atau coklat. Namun ada beberapa danau yang airnya tidak berwarna seperti danau biasanya. Sementara itu, di ekosistem darat, Surabaya memiliki hutan mangrove. Hutan mangrove ini seluas lebih dari 800 hektar. Mangrove atau bakau adalah spesies tanaman yang hidup di antara batas pasang dan surut sebuah kawasan pesisir. Vegetasi asli yang tumbuh di daerah ini didominasi oleh bakau. Selain itu, terdapat pula tanaman sejenis bakau dan non-bakau. Hutan mangrove dapat berkembang dengan baik pada habitat dengan jenis tanah berlumpur atau berpasir, dengan bahan bentukan berasal dari lumpur, pasir, atau pecahan karang koral. Di Surabaya juga memiliki limbah yang sangat banyak, seperti limbah cair, padat, organik, dan terulang. Jumlah limbah yang dihasilkan dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi, konsumsi, dan pertumbuhan. Limbah dalam banyak kasus menunjukkan penggunaan bahan yang tidak efisien. Demikian deskripsi kami mengenai kota Surabaya yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki beraneka ragam kebudayaan dan merupakan kota pendidikan dan mendapatkan kota pahlawan. Sekian deskripsi dari karakteristik Surabaya. Jangan lupa komen dan like, share.